Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pesugihan Berantai. Kali ini, kita bakal masuk ke dunia horor yang nyata di Pasar Comal, di mana kios penitipan sepeda dan motor ternyata menyimpan rahasia gelap. Bayangan misterius, suara-suara aneh, dan janji pesugihan yang menakutkan menunggu siapa saja yang berani menyimak. Jadi, siapin nyali kalian. Jangan sampai kaget sendiri ya. Pagi itu, pasar Comal sudah ramai seperti biasa. Suara teriakan pedagang saling bersahutan. Bau sayur segar bercampur dengan aroma ikan asin, daging mentah, dan gorengan panas memenuhi udara. Orang-orang lalu lalang. Sebagian menenteng kantong plastik, sebagian lagi sibuk menawar harga. Di sudut paling ujung pasar, dekat jalan keluar yang sedikit becek dan jarang dilalui orang, berdiri sebuah kios kecil. Kios itu sederhana. Atapnya dari seng yang sudah mulai berkarat. Dindingnya hanya setengah tembok. Sisanya ditutup dengan kawat dan pagar besi seadanya. Di depannya ada papan kayu bertuliskan penitipan motor dan sepeda aman dan murah. Tulisan itu sudah mulai pudar. Di dalam kios duduk seorang pria dengan wajah sedikit lelah. Namanya Tono, usianya sekitar 30 tahun. Kulitnya sawo matang, badannya tidak terlalu besar, tapi terlihat keras karena terbiasa bekerja. Di sampingnya, seorang perempuan muda sedang menyapu lantai tanah yang berdebu. Itu Surtini, istrinya. Usianya 27 tahun. Wajahnya sederhana, tapi terlihat sabar dan setia. "Mas, ini kok dari pagi cuma satu motor ya?" tanya Surtini sambil berhenti menyapu. Tono melirik ke arah pintu masuk pasar. Memang sepi. Hanya satu motor belek tua yang terparkir di dalam kios mereka. "Iya, dari tadi juga nggak ada lagi," jawab Tono pelan. Nada suaranya terdengar datar, tapi matanya menyimpan sesuatu. Kecewa. Surtini mendekat. "Padahal kita sudah buka lebih pagi dari yang lain." Tono tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berdiri dan berjalan keluar kios. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jelas ke arah seberang. Di sana, berdiri kios lain, lebih besar, lebih terang, dan jauh lebih ramai. Kios itu milik Dono. Usianya masih muda, sekitar 25 tahun, tapi usahanya sudah jauh lebih maju. Di depan kios Dono, motor-motor berjejer rapi, bahkan sampai meluber ke pinggir jalan. Orang-orang datang silih berganti. "Mas, titip ya. Mas Dono biasanya parkir di sini." Suara pelanggan terdengar akrab. Dono sendiri berdiri dengan santai, sesekali tersenyum, mencatat nomor kendaraan, dan memberikan karcis. Tono memperhatikan itu semua dengan tatapan tajam. Tangannya mengepal tanpa sadar. "Kenapa bisa dia seramai itu?" gumamnya pelan. Padahal menurut Tono, tempatnya tidak kalah strategis, bahkan lebih dekat ke pintu samping pasar. Namun entah kenapa, orang-orang lebih memilih ke sana. Surtini keluar dan berdiri di samping Tono. "Iya ya mas, Dono itu nggak pernah sepi," katanya pelan. Tono tidak menjawab. Matanya masih terpaku. Ada rasa yang perlahan muncul di dalam hatinya. Bukan sekedar iri, tapi juga kesal. Beberapa saat kemudian, seorang bapak tua datang mendorong sepeda. "Mas, bisa titip sepeda?" Wajah Tono langsung berubah sedikit cerah. "Oh bisa pak, sini aja masuk," katanya cepat. Sepeda itu akhirnya jadi satu-satunya tambahan hari itu. Total 2 kendaraan. Itu saja. Menjelang siang, panas mulai terasa menyengat. Surtini duduk sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kertas. "Mas, kalau begini terus kita gimana ya?" katanya pelan. Tono duduk di kursi kayu, menatap kosong. "Ya, dijalani aja dulu," jawabnya singkat. "Tapi pemasukan kita makin sedikit. Kemarin aja cuma cukup buat makan." Tono menghela napas. Ia tahu itu, bahkan lebih dari itu. Ia tahu mereka mulai kekurangan. Tabungan hampir habis. Dan kalau kondisi ini terus berjalan, bisa-bisa mereka harus menutup kios. Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara tawa. Tono menoleh. Dono sedang berbincang dengan beberapa pelanggan sambil tertawa santai, seolah tidak ada beban. Salah satu pelanggan bahkan berkata, "Di sini enak mas, aman, nggak pernah ada kehilangan." Kalimat itu terdengar jelas sampai ke telinga Tono. Aman. Tono mengulang kata itu dalam hati. Lalu ia melihat ke arah kiosnya sendiri. Kosong, sepi, sunyi. Sore hari mulai datang. Langit berubah jingga. Pasar mulai sedikit lenggang. Pedagang mulai berkemas. Namun kios Dono masih ramai. Sedangkan kios Tono tetap seperti tadi, sepi. Surtini mulai membereskan barang. "Mas, kita tutup aja ya. Kayaknya nggak ada lagi yang datang."
Tono mengangguk pelan. Ya, namun sebelum ia benar-benar masuk, ia kembali menoleh ke arah kios Dono. Matanya menyipit. Ada sesuatu yang terasa tidak adil. Kenapa ya orang lebih percaya ke dia? Gumamnya. Padahal menurutnya, mereka juga jujur. Tidak pernah ada kehilangan, tidak pernah curang. Tapi tetap saja, kalah. Malam mulai turun. Lampu-lampu pasar mulai menyala. Namun di sudut kios Tono, lampunya redup. Hanya satu bohlam kecil yang menggantung. Tono duduk sendirian di dalam kios, sementara Surtini pulang lebih dulu untuk menyiapkan makan malam. Suasana jadi hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali kendaraan lewat. Tono menatap kosong ke arah jalan. Pikirannya penuh. Tentang uang, tentang hidup, tentang kegagalan, dan tentang Dono. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki mendekat. Pelan, berat. Tono menoleh. Seorang pria tua berdiri di depan kiosnya. Pakaiannya sederhana, tapi wajahnya sulit ditebak. Tatapannya tajam. Sepi ya, kata pria itu pelan. Tono sedikit kaget. Iya pak, lagi sepi. Pria itu tersenyum tipis. Padahal tempatmu lumayan. Tono hanya diam. Ia merasa aneh, tapi tidak tahu kenapa. Pria itu lalu melangkah mendekat. Kalau kamu mau, kios ini bisa ramai. Tono langsung menatapnya. Maksudnya pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke dalam kios, lalu kembali menatap Tono. Ada jalannya, tapi tidak semua orang berani. Jantung Tono tiba-tiba berdetak lebih cepat. Apa maksudnya itu? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Kalau kamu benar-benar ingin, nanti malam datang ke warung kopi dekat jembatan. Ia berbalik, lalu berjalan pergi begitu saja, meninggalkan Tono yang masih duduk terpaku. Malam semakin sunyi. Angin mulai terasa dingin. Tono masih duduk di tempatnya. Pikirannya kacau. Ucapan pria tadi terus terngiang di kepalanya. Ada jalannya. Ada jalannya. Ia menatap ke arah kios Dono yang kini sudah mulai tutup, tapi masih terlihat sisa-sisa keramaian. Lalu ia melihat ke kiosnya sendiri. Gelap, sepi, kosong. Perlahan, sebuah pikiran mulai muncul. Satu pikiran yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Kalau memang ada cara. Ia menggenggam tangannya erat. Apa aku harus coba? Di kejauhan, angin malam berhembus pelan, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di atas pasar Comal gelap tanpa bintang. Hanya cahaya lampu jalan yang redup dan sesekali suara kendaraan lewat memecah keheningan. Tono masih duduk di dalam kiosnya. Lampu kecil yang menggantung bergoyang pelan tertiup angin malam. Pikirannya tidak tenang. Ucapan pria tua tadi siang terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu mau, kios ini bisa ramai. Tono mengusap wajahnya kasar. Apa maksudnya? Gumamnya. Ia mencoba mengabaikan. Mungkin hanya orang aneh. Mungkin hanya iseng. Tapi bagian dalam hatinya berkata lain. Ada rasa penasaran. Dan lebih dari itu, ada harapan. Tak lama kemudian, Surtini datang membawa makanan dari rumah. Mas, makan dulu. Dari tadi belum makan kan? Katanya sambil meletakkan bungkus nasi di meja kecil. Tono sedikit tersentak. Oh, iya, jawabnya pelan. Surtini duduk di depannya. Ia memperhatikan wajah suaminya yang terlihat lebih murung dari biasanya. Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi kok melamun terus? Tono diam sejenak. Ia ragu untuk cerita, tapi akhirnya ia berkata pelan. Tadi ada orang aneh datang ke sini. Surtini langsung memperhatikan. Orang aneh? Iya, bapak-bapak tua. Dia bilang, kios kita bisa ramai. Surtini mengernyit. Ya bagus dong. Terus? Tapi katanya, ada jalannya. Nggak semua orang berani. Surtini langsung merasa tidak enak. Mas, jangan macam-macam ya. Kalau aneh-aneh gitu, mending dihindari. Tono tersenyum tipis. Iya, aku juga mikir gitu. Tapi dalam hatinya, ia belum sepenuhnya yakin untuk mengabaikan. Setelah makan, Surtini pulang lebih dulu. Mas, jangan pulang terlalu malam ya, pesannya. Iya, jawab Tono singkat. Kini kios kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 8:30 malam. Angin semakin dingin. Tono berdiri, berjalan keluar kios, lalu menatap ke arah jalan. Di kejauhan, terlihat jembatan kecil. Dan di dekatnya, ada warung kopi sederhana, tempat yang disebut pria tua tadi. Tono menarik napas panjang. Cuma lihat saja, gumamnya. Tanpa sadar, kakinya mulai melangkah. Warung kopi itu kecil,
Hanya ada beberapa bangku kayu dan meja panjang. Lampunya kuning redup. Beberapa orang duduk sambil minum kopi dan merokok. Suasana terasa biasa. Normal. Tono sedikit lega. Mungkin cuma orang iseng, pikirnya. Ia hampir saja berbalik. Namun tiba-tiba, sudah datang. Suara itu terdengar pelan dari belakang. Tono langsung menoleh. Pria tua itu. Ia duduk di pojok warung, sendirian. Tatapannya lurus ke arah Tono, seolah sudah menunggu sejak tadi. Jantung Tono berdegup lebih cepat. Dengan ragu, Tono mendekat. "Duduk," kata pria itu singkat. Tono menurut. Ia duduk di depannya. Beberapa detik hening. Hanya suara sendok beradu dengan gelas dari meja lain. "Kamu datang, berarti kamu tertarik," kata pria itu pelan. Tono menelan ludah. "Saya cuma penasaran, Pak." Pria itu tersenyum tipis. Semua orang awalnya penasaran. Ia lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. "Kamu ingin kiosmu ramai, kan?" Tono diam. Namun ekspresinya sudah menjawab. Pria itu mengeluarkan rokok, menyalakannya perlahan. Asapnya mengepul di udara. "Ada cara supaya orang datang sendiri ke tempatmu, tanpa kamu panggil." Tono mulai fokus. "Caranya gimana, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Tono dalam-dalam, seolah menilai. "Cara itu bukan cara biasa," katanya akhirnya. "Bukan usaha biasa, bukan kerja keras biasa." Tono mulai merasa tegang. Terus, pria itu berbisik pelan. "Pesugihan." Kata itu seperti menghantam telinga Tono. Ia langsung terdiam. Suasana di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin. "Pesugihan," ulang Tono pelan. Pria itu mengangguk. "Rezeki cepat, ramai, lancar." Tapi ia berhenti sejenak. Ada harga yang harus dibayar. Tono menatap pria itu. Pikirannya mulai kacau. Ia pernah dengar cerita tentang pesugihan. Tentang orang kaya mendadak. Tentang tumbal. Tentang hal-hal yang tidak masuk akal. "Itu beneran ada, Pak?" tanya Tono pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu sudah lihat sendiri. Ada orang yang usahanya cepat maju tanpa alasan jelas." Seketika, bayangan Dono muncul di kepala Tono. Kios ramai. Pelanggan banyak. Seolah tidak pernah sepi. Pria itu melanjutkan. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu." Tono terdiam. Tangannya mulai berkeringat. "Kalau saya ikut, apa yang harus saya lakukan?" Pria itu mematikan rokoknya. "Pertama, kamu harus berani. Kedua, kamu harus patuh. Dan yang paling penting," ia menatap tajam, "jangan pernah setengah-setengah." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lampu warung bergoyang pelan. Suasana terasa aneh. "Kalau saya nggak mau?" Pria itu tersenyum kecil. "Ya sudah, kamu akan tetap seperti sekarang." Malam itu terasa berbeda. Udara di tempat sepi itu tiba-tiba menjadi sangat dingin, meskipun tidak ada angin besar. Tono berdiri kaku di depan susunan batu dan lilin yang kini menyala satu persatu tanpa disentuh. Cahaya api kecil itu berkelip, memantulkan bayangan aneh di tanah. Pria tua itu berdiri di depan Tono. "Mulai sekarang, jangan banyak tanya. Ikuti saja," katanya pelan namun tegas. Tono mengangguk. Jantungnya berdetak sangat cepat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Pria tua itu mengambil sesuatu dari dalam tas kainnya. Sebuah kain hitam. Kemudian ia memberikan pada Tono. "Pegang ini, jangan dilepas sampai saya bilang." Tono menerimanya dengan tangan gemetar. Kain itu terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti menyimpan sesuatu. "Sekarang, duduk." Tono duduk bersila di tanah. Di sekelilingnya lilin-lilin membentuk lingkaran. Pria tua itu mulai komat-kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti Tono. Bahasanya asing, pelan, tapi berat. Seperti menekan udara di sekitarnya. Beberapa menit berlalu, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Seolah dunia berhenti. Tiba-tiba, Tono merasa ada sesuatu di belakangnya. Seperti ada yang berdiri, mengawasi. Perlahan, bulu kuduknya rinding.
Ia ingin menoleh, tapi suara pria tua itu langsung menghentikannya. Jangan menengok. Suara itu lebih keras dari sebelumnya. Tono langsung membeku. Napasnya mulai tidak teratur. Tangannya menggenggam kain hitam semakin erat. Ia bisa merasakan ada sesuatu di belakangnya, bukan manusia. Pria tua itu terus membaca mantra. Suaranya semakin cepat, semakin berat. Lilin-lilin mulai bergetar. Apinya memanjang, seperti tertarik ke satu arah. Tiba-tiba, bau api tercium, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Tono menahan napas. Perasaannya semakin tidak enak. Sekarang, sebutkan keinginanmu, kata pria tua itu. Suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat. Tono menelan ludah. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Saya ingin kios saya ramai, banyak pelanggan, rezeki lancar." Suasana langsung terasa lebih dingin. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara lain, bukan suara pria tua. Suara itu pelan, serak, seperti dari jauh. Bisa. Jantung Tono hampir berhenti. Matanya membelalak. Namun ia tetap tidak berani menoleh. Semua bisa, tapi ada harga. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Tono gemetar. Saya siap. Lilin-lilin tiba-tiba berkobar lebih besar. Api menyala tinggi. Angin berputar di sekitar mereka. Pria tua itu mengangkat tangannya. Perjanjian dimulai malam ini, katanya. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahu Tono. Dingin, berat, seperti tangan, tapi bukan manusia. Sejak hari itu, hidup Tono berubah drastis. Kios kecil di ujung pasar Comal yang dulu sepi, kini selalu penuh. Pagi, siang, sampai sore, motor dan sepeda terus berdatangan tanpa henti. Bahkan kadang, orang harus antre. "Mas, masih muat nggak? Mas, tolong diselipin ya." Suara pelanggan terdengar ramai setiap hari. Surtini sampai kewalahan mencatat nomor kendaraan. "Mas, ini kok bisa begini terus ya?" katanya suatu siang sambil mengipas wajah. Tono hanya tersenyum tipis. "Iya, alhamdulillah aja," jawabnya singkat. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar rejeki biasa. Beberapa hari berlalu, kios itu semakin ramai. Penghasilan mereka meningkat drastis. Bahkan dalam seminggu, mereka bisa mendapatkan lebih dari biasanya 1 bulan. Tapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam hari di kios terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih berat. Suatu malam, setelah menutup kios, Tono duduk sendirian. Surtini sudah pulang lebih dulu. Lampu kecil menggantung di atas kepalanya. Bayangannya jatuh panjang ke lantai. Tono menghitung uang hasil hari itu. Banyak, sangat banyak. Namun tiba-tiba, angin dingin berhembus pelan. Padahal pintu kios sudah tertutup. Tono berhenti. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Suasana mendadak hening. Lalu terdengar suara. "Sudah waktunya." Tono langsung berdiri. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. "Jangan lupa janji." Tono mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di lehernya. Ia menoleh ke segala arah. Kosong. Namun perasaannya mengatakan, ia tidak sendirian. Tiba-tiba, lampu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap. "Ah, sial!" gumam Tono panik. Ia meraba-raba mencari saklar. Namun sebelum sempat, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Dingin, dekat. Seperti ada yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Nafas Tono tercekat. Ia tidak berani menoleh. Lalu, suara itu berbisik di telinganya. "Bayar." Tono langsung berbalik cepat. Kosong. Namun nafasnya terengah-engah. Tangannya gemetar. Beberapa detik kemudian,
Lampu menyala kembali. Tono berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Malam itu, Tono pulang dengan langkah cepat. Ia langsung menemui Surtini di rumah. "Mas, kenapa?" tanya Surtini melihat wajah suaminya. Tono duduk, diam. "Ada yang aneh di kios," katanya pelan. "Aneh di mana?" Tono menceritakan semuanya. Suara, bisikan, perasaan diawasi. Surtini terlihat ketakutan. "Aku bilang juga apa, Mas? Jangan ikut yang aneh-aneh." Tono mengusap wajahnya. "Aku cuma pengen kita hidup enak." Surtini menatapnya. "Kalau harus seperti ini, apa itu enak, Mas?" Tono terdiam. Tidak bisa menjawab. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Namun, sekitar tengah malam, Surtini terbangun. Ia mendengar suara dari luar rumah. Suara langkah kaki. Pelan. Berat. Seperti ada orang berjalan di halaman. Surtini duduk. "Mas, dengar nggak?" Mereka sama-sama diam, mendengarkan. Suara itu masih ada. Langkah, pelan, mengelilingi rumah. Tono bangkit. "Siapa itu?" gumamnya. Ia berjalan ke arah pintu. Namun sebelum membuka, suara itu berhenti. Hening. Tono membuka pintu perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah, ada jejak kaki. Basah. Seperti habis dari air. Tono dan Surtini saling berpandangan. Ketakutan. Keesokan harinya, Tono kembali ke kios. Namun kali ini, perasaannya tidak sama. Ramai, tetap ramai. Pelanggan tetap datang. Tapi, ia mulai merasa tidak nyaman. Setiap sudut kios terasa seperti diawasi. Sesekali, ia mendengar suara pelan. Ingat janji. Tono mencoba mengabaikan. Namun, siang itu, pria tua itu datang lagi. Berdiri di depan kios. Seperti pertama kali, Tono langsung tegang. "Pak," katanya pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Ramai kan?" Tono mengangguk. Namun wajahnya tidak tenang. "Sekarang, waktunya bayar," kata pria itu. Jantung Tono berdegup kencang. "Bayar apa?" tanyanya. Meskipun sudah tahu jawabannya, pria itu mendekat, menatap tajam. Tumbal. Suasana langsung terasa berat. "Tapi saya belum siap," kata Tono gugup. Pria itu tersenyum dingin. "Tidak ada kata belum siap. Kalau kamu tidak bayar." Ia berhenti sejenak. "Semua yang kamu dapat akan diambil kembali." Tono terdiam. Bahkan, lebih dari itu. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Surtini yang tadi mendengar langsung mendekat. "Mas, jangan Mas." Tapi pria tua itu menatap mereka berdua. "Satu orang yang dekat denganmu, yang sering di tempat ini." Kata-kata itu seperti menghantam dada Tono. Ia langsung teringat satu hal. Kios. Orang yang membantu. Orang yang percaya. Yang bisa dijadikan tumbal. Malam itu, Tono tidak tidur. Dan keesokan harinya, keputusan itu akan mulai terbentuk.
Pagi itu di Pasar Comal terasa berbeda. Udara panas menyengat sejak fajar. Kios Tono yang beberapa minggu terakhir selalu ramai, kini tampak lebih sibuk dari sebelumnya. Motor-motor berjejer di depan, sepeda bertumpuk rapi, dan para pelanggan terlihat cemas jika tidak segera dilayani. Surtini sibuk mencatat nomor kendaraan dengan cepat. Keringat menetes di dahinya. "Mas, ini kok makin gak kelar ya?" katanya sambil mengelap keringat. Tono hanya tersenyum tipis, tetapi matanya tetap kosong. Di balik senyum itu, Tono sudah memikirkan langkah berikutnya. Hari itu, dia memutuskan mempekerjakan pegawai baru, seorang pemuda bernama Joko, 20 tahun, ramah, rajin, dan terlihat jujur. Joko langsung diterima setelah percakapan singkat tanpa pertanyaan berlebihan. "Anaknya baik," kata Surtini, sedikit lega. "Bisa bantu kita sedikit." Namun, Tono menyimpan niat lain. Dalam hatinya, ia tahu permintaan pria tua kemarin malam tentang tumbal mulai menekan pikirannya. Pagi itu, Joko tiba tepat waktu. "Selamat pagi, Mas Tono. Selamat pagi, Bu Surtini," sapanya sopan. Surtini tersenyum. "Selamat pagi, Joko. Silakan bantu di sini." Joko mulai menata sepeda dan motor, cepat dan efisien. Tono memperhatikan dari sudut kios. Tatapannya berbeda. Ada campuran antara kekaguman dan sesuatu yang lebih gelap. Ia menatap Joko dan berpikir, ini orang bisa dipercaya dan juga mudah dijadikan. Tono segera menepis pikiran itu, menenangkan diri. Hari demi hari berlalu. Kios tetap ramai, rejeki deras mengalir. Namun, setiap malam suara-suara aneh mulai muncul. Bisikan pelan di sudut kios, suara langkah kaki yang tidak terlihat. Bayangan samar bergerak di tengah lampu kecil. Surtini mulai merasakan hal ini. Ia sering terbangun di malam hari karena mendengar suara Joko seolah memanggilnya, tapi tidak ada siapapun di rumah. Tono, di sisi lain, mulai terbiasa. Ia menutupi kegelisahannya di depan Surtini dan Joko. Namun di dalam hati, rasa bersalah dan ketakutan perlahan membaur dengan ambisi. Suatu malam, setelah kios ditutup, Tono duduk sendirian. Lampu kecil masih menyala redup. Suara itu kembali. Sudah waktunya. Tono menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia tahu maksud suara itu. Ia berpikir keras, menimbang-nimbang. Jika ia menolak, kios bisa kehilangan semua. Jika ia setuju, seseorang yang dekat dengan dirinya harus dibayar. Dan pikirannya segera tertuju pada Joko. Keesokan harinya, Tono mencoba bersikap normal. Ia berbicara pada Joko, menanyakan kabar dan menegur sedikit karena menyusun motor kurang rapi. Namun di balik itu, Tono merencanakan sesuatu. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Joko. Jam masuk dan pulang, waktu istirahat di sudut kios, kapan ia biasanya menolong pelanggan sendirian. Semua itu ia catat diam-diam. Beberapa hari kemudian, saat sore hari, Joko harus berjaga sendirian karena Tono pergi keluar mengambil bahan bakar dan Surtini sedang mengurus pembukuan. Ini adalah kesempatan Tono. Ia menunggu di tempat gelap, mengamati dari kejauhan. Malam itu, hujan turun deras. Langit gelap, petir menyambar sesekali. Joko duduk di pojok kios membersihkan sepeda yang basah. Suara hujan di atap seng terdengar nyaring. Tono mendekat perlahan, wajahnya tertutup topi. Hati Tono berdegup kencang, setiap langkah terasa seperti seribuan detik. Ia menarik nafas panjang, lalu, "Joko, ikut aku sebentar, ada yang perlu dibicarakan," katanya lembut. Joko menoleh, sedikit bingung. "Oke mas, tapi hujan deras, takut basah." Tono tersenyum tipis. "Gak apa-apa, sebentar aja." Mereka berjalan ke sudut pasar yang gelap. Petir menyambar di kejauhan. Hujan membasahi mereka, tetapi Tono tidak peduli. Hatinya penuh ketegangan. Di tempat sepi itu, Tono berhenti. Ia menatap Joko dengan pandangan dingin.
Joko merasa ada yang aneh. "Mas, kenapa tiba-tiba ke sini?" Tono terdiam, matanya kosong, nafasnya berat. "Joko, aku harus melakukan sesuatu," katanya dengan suara gemetar. Joko mengernyit. "Apa maksud Mas Tono?" Saat itu, suara yang sudah menghantui Tono sejak awal terdengar lagi, lebih jelas. "Tumbal." Joko menatap Tono, wajahnya berubah pucat. "Mas, apa maksud Mas Tono?" Tono menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Hatinya hancur. Ia tahu ini adalah harga dari semua rezeki yang ia dapatkan. Ia menatap Joko untuk terakhir kali. Dan dalam detik-detik yang terasa abadi, Tono membuat keputusan yang akan menghancurkan hidupnya sendiri selamanya. Malam itu, Joko hilang. Besok paginya, Surtini panik karena Joko tidak datang bekerja. "Mas, Joko mana?" Tono menatap kosong. Aku nggak tahu." Namun di dalam hatinya, ia tahu semua yang terjadi malam itu adalah akibat keputusan gelapnya. Sejak malam itu, kios Tono semakin ramai. Pelanggan datang tiada henti. Namun bayangan Joko selalu muncul di pojok mata Tono. Bisikan itu terus menghantuinya. "Ingat janji, bayar." Surtini mulai curiga. Ia melihat perubahan Tono. Wajahnya semakin tegang, matanya sering kosong. Tono mulai menyadari bahwa harga yang harus dibayar bukan hanya soal nyawa orang lain, tetapi juga ketenangan hidupnya sendiri. Dan di seberang jalan, Dono tersenyum tipis. Kiosnya yang dulu ramai kini sepi. Tono tahu rezeki itu memang datang, tapi dengan harga yang mengerikan. Malam itu, Tono menutup. Malam itu di Pasar Comal terasa berbeda. Hujan deras mengguyur seluruh jalanan, menciptakan genangan di pinggir kios. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di permukaan air. Suara deras hujan bercampur dengan petir yang menyambar jauh di kejauhan. Di dalam kios Tono, Surtini sudah tidur lebih awal di rumah mereka yang bersebelahan. Tono duduk sendiri di pojok kios, menatap motor-motor yang kini menumpuk rapat. Suasana sepi, hanya terdengar suara tetesan air dari atap seng yang bocor. Namun bagi Tono, sepi itu tidak menenangkan, malah semakin mencekam. Sejak malam sebelumnya, pikiran tentang permintaan pria tua itu menghantui setiap langkahnya. Tumbal, seseorang yang dekat denganmu. Bayangan Joko muncul di kepalanya berulang kali. Tono mencoba menolak, menutup mata dan berkata pada diri sendiri, "Ini nggak mungkin, ini cuma perasaan." Tapi malam itu, ia tahu, tidak ada jalan mundur. Sekitar pukul 9 malam, Tono melihat sesuatu di sudut kios. Siluet samar Joko berdiri menatap ke arah rak motor. Jantung Tono berdegup keras. Tidak, ini tidak nyata, gumamnya. Namun siluet itu bergerak perlahan, seolah hidup. Tono menelan ludah. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari arah pintu, membuat semua lilin yang tergantung di sudut kios berkedip liar. Suara serak terdengar dari balik bayangan. "Angat, bayar." Tono menutup telinganya, tetapi suara itu tetap terdengar. Panik mulai muncul. Ia berbalik, ingin berlari, tetapi kaki terasa berat, seolah menempel ke lantai. Saat itulah, bayangan Joko bergerak lebih dekat. Mata Joko, atau bayangan itu, bersinar merah samar dalam gelap. "Masih ingat janji?" Suara itu berbisik dengan nada menakutkan. Tono jatuh terduduk, tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan ilusi biasa. Ini adalah harga dari semua rejeki yang datang begitu cepat. Tono mencoba bicara, suaranya serak. Ini nggak boleh. Aku salah." Bayangan itu semakin mendekat, sampai jaraknya kurang dari 1 meter. Lampu kecil berkedip, lalu mati total. Gelap, sunyi, hanya suara hujan dan detak jantung Tono yang terdengar.
Dalam kepanikan, Tono meraba-raba sesuatu untuk melawan. Tangannya menyentuh kain hitam yang dulu diberikan pria tua. Tiba-tiba, hawa di sekitarnya berubah. Angin dingin berputar kencang, membuat kios terasa seperti di pusaran gelap. Minggu itu, pasar Comal mulai terasa berbeda. Kios Tono yang semula ramai dan terlihat biasa, kini seperti sarang bayangan. Motor-motor dan sepeda tetap datang, tapi suasana yang dulu ramai kini terasa tegang. Bahkan pelanggan yang datang sesekali menatap sekeliling dengan ragu, seolah merasakan aura aneh. Surtini mulai merasakannya. Setiap kali ia membuka pintu kios untuk mengambil uang titipan, selalu ada bayangan samar di pojok matanya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu sore, Surtini sedang menata sepeda di bagian belakang kios. "Mas, aku merasa ada yang ngintip," gumam dia pelan. Tono yang sedang menghitung uang menatapnya dingin. "Surt, jangan mikir aneh-aneh. Semua orang pasti capek sama kerjaan ini." Surtini mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa sesuatu mengawasinya. Beberapa jam kemudian, saat hujan mulai turun pelan, Joko, yang sudah tidak pernah muncul sejak malam pertama, tiba-tiba muncul di kios. Namun ada yang aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan langkahnya berat. "Joko, kok kamu?" tanya Surtini terkejut. Tono menatapnya, wajahnya tegang. Ia tahu, ini bukan Joko yang hidup lagi. Bayangan Joko itu menatap Tono, lalu bergerak pelan mendekati Surtini. Surtini menjerit. Tono berlari menghentikannya, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti ditahan sesuatu yang tak terlihat. Bayangan itu mendekat, napas Surtini memburu. Tono mencoba berteriak, tapi suaranya serak. Jangan dekati dia!" teriak Tono. Bayangan itu berhenti beberapa langkah dari Surtini. Wajahnya lurus menatap, matanya merah menyala samar. Bisikan terdengar di telinga Tono. "Ingat janji." Surtini menunduk, ketakutan. Ia menatap Tono. "Mas, apa maksudnya ini? Apa yang terjadi?" Tono hanya bisa menunduk, menelan ludah. Hatinya hancur. Ia sadar, semuanya sudah terlalu jauh. Malam itu, setelah pelanggan pulang, Tono menutup kios sendirian. Lampu kecil bergoyang karena angin dari pintu yang tidak tertutup rapat. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh kios. Napasnya berat. Mata Tono menatap ke sudut, di mana bayangan Joko dulu sering bekerja. Seketika, bayangan samar muncul. Kali ini lebih jelas. Bentuknya seperti tubuh manusia, tapi matanya kosong dan mulutnya bergerak pelan, seolah menjerit tanpa suara. Tono menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, permintaan tumbal belum selesai. Bayar atau kehilangan semuanya. Suara itu bergema, menembus setiap sudut kios. Tono menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu sudah lebih dekat, berdiri tepat di depannya. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini keputusan yang harus diambil, meski hatinya hancur. Keesokan harinya, Surtini mulai curiga. "Mas, ada yang aneh sama pegawai kita. Sejak kapan dia balik?" Tono hanya menatap kosong. Ia tahu, Joko yang kembali adalah sosok yang tidak lagi hidup. Suara bisikan terus mengikutinya, mengingatkan tentang janji yang harus dibayar. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin terasa. Motor-motor yang dititipkan kadang bergerak sendiri. Sepeda jatuh tanpa sebab. Lampu-lampu kios mati sendiri. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, meski tidak ada yang masuk. Surtini mulai menangis malam-malam, takut dengan apa yang ia lihat dan dengar. Tono mencoba menenangkan dirinya. Ia terus bekerja keras, melayani pelanggan, menutup mata dari apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun satu hal jelas, setiap keberhasilan yang ia raih, kini datang dengan harga yang mengerikan. Di seberang jalan, Dono mulai curiga. Kiosnya yang dulu ramai kini sepi. Ia memperhatikan Tono yang tampak gelisah setiap malam. "Kenapa orang-orang lebih milih Tono? Kok dia kelihatan aneh gitu?" gumam Dono. Namun ia belum tahu, ada sesuatu yang sangat gelap sedang mengintai di kios Tono. Malam berikutnya, hujan deras turun lagi. Tono berada di kios sendirian. Bayangan Joko muncul lagi. Kali ini ia berdiri di pojok, menatap Tono. Tono menelan ludah, napasnya berat. Ia tahu, harga yang harus dibayar belum selesai. Suara itu terdengar jelas. "Tumbal." Tono menunduk. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan ini adalah memenuhi syarat pria tua itu. Namun hatinya hancur. Bagaimana bisa ia mengorbankan seseorang yang dekat dengannya? Surtini yang dari rumah mendengar teriakan Tono, langsung berlari ke kios. Namun ketika ia masuk, bayangan itu menghilang. Hanya Tono yang terduduk di lantai, gemetar. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Surtini panik. Tono menatap kosong. Ini semua salahku. Aku membuat keputusan buruk." Surtini menatapnya bingung. "Keputusan apa, Mas?" Sejak malam-malam sebelumnya, hidup di kios Tono tidak pernah lagi sama. Setiap langkah terasa berat, setiap napas seperti menahan sesuatu yang gelap. Kios yang dulu penuh rezeki, kini terasa seperti perangkap.
tempat di mana bayangan-bayangan bergerak sendiri dan suara-suara asing terus mengintai. Surtini mulai sadar, ini bukan masalah biasa, ini lebih dari sekadar ketakutan manusia biasa. Suatu sore, Tono sedang menata motor di bagian belakang kios. Hujan rintik-rintik jatuh dari atap seng, membentuk suara seperti tetesan yang monoton dan menenangkan bagi orang biasa. Namun bagi Tono dan Surtini, suara itu terasa berbeda. Bayangan samar muncul di sudut mata mereka, dan setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi perasaan, mereka tahu ada sesuatu di sana. Surtini memutuskan untuk duduk di pojok kios, mencoba mencatat pelanggan yang datang, tapi matanya terus menatap bayangan yang bergerak perlahan. Mas Tono, aku merasa ada yang ngintip kita, katanya pelan. Tono menelan ludah, ia tahu ini nyata, hantu Joko atau bayangan Joko masih ada. Beberapa jam kemudian, kios hampir sepi, hanya Tono dan Surtini yang tersisa. Lampu-lampu kecil bergetar karena angin dari pintu yang terbuka sedikit. Tiba-tiba, bayangan itu muncul, kali ini jelas. Mata merahnya menyala samar, tubuh pucat dan tak bernyawa menatap mereka dengan dingin. Surtini menjerit. Tono mencoba menenangkan. Tenang, jangan panik, jangan lihat terlalu lama, katanya. Namun bayangan itu bergerak lebih dekat. Suara serak terdengar. Ingat janji. Tono tahu, tidak ada jalan mundur. Ia mulai merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh kios. Tangannya gemetar. Ia tahu, satu-satunya cara adalah memenuhi harga yang diminta. Surtini mulai menangis. Mas, aku nggak mau ada yang terluka. Tono menatapnya kosong. Aku juga nggak mau, tapi ini tidak bisa dihindari. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat seluruh pasar terang sesaat. Di tengah kilatan itu, sosok pria tua muncul di ujung jalan, menatap ke arah kios. Tatapannya dingin dan tajam, asakan menilai setiap gerak Tono. Tono menelan ludah. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Bayangan Joko kini berdiri tepat di depan mereka. Napasnya berat, matanya merah menyala, mulutnya bergerak pelan seolah menjerit tanpa suara. Tumbal. Suara itu memenuhi seluruh kios, menembus ke setiap sudut. Surtini menunduk, ketakutan. Tono tahu, harga harus dibayar. Tono mencoba menenangkan dirinya. Ia memegang kain hitam yang diberikan pria tua itu. Perlahan, bayangan itu mulai menyatu dengan kain, seperti ada sesuatu yang ditarik ke dalamnya. Tono menunduk, napasnya tersengal. Ia tahu, keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan paginya, Surtini mulai curiga. Mas, ada yang aneh dengan pegawai kita. Sejak kapan dia balik? Tono menatap kosong. Ia tidak bisa menjawab. Hatinya hancur. Bayangan Joko masih menghantui setiap langkahnya. Hari demi hari berlalu, gangguan semakin nyata. Motor-motor bergerak sendiri, sepeda jatuh tanpa sebab, lampu-lampu mati tiba-tiba, bayangan muncul di pojok mata. Surtini mulai menangis setiap malam, takut dengan apa yang ia lihat. Tono mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras. Pelanggan tetap datang, rezeki tetap mengalir. Namun setiap keberhasilan datang dengan harga yang mengerikan. Di seberang jalan, Dono terus memperhatikan. Kiosnya yang dulu ramai kini semakin sepi. Ia mulai curiga, tapi tidak tahu ada sesuatu yang gelap terjadi di kios Tono. Malam berikutnya, hujan deras turun lagi. Tono sendirian di kios. Bayangan Joko muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Mata merahnya menyala, tubuh pucat, menatap Tono. Ingat janji. Tono menunduk, menahan tangis. Ia tahu, tumbal harus diberikan, harga harus dibayar. Surtini yang mendengar teriakan Tono langsung berlari ke kios. Namun ketika ia masuk, bayangan itu menghilang. Hanya Tono yang terduduk di lantai, gemetar. Mas, apa yang terjadi? Tanya Surtini panik. Tono menatap kosong. Ini semua... Sejak malam terakhir, hidup di kios Tono berubah total. Rezeki memang deras. Motor dan sepeda datang tanpa henti. Pelanggan tak pernah sepi. Namun di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tidak pernah Tono bayangkan sebelumnya. Setiap malam, bayangan Joko muncul. Mata merahnya terus menatap Tono, mengingatkan tentang janji yang telah dibuat. Suara itu tidak pernah berhenti. Ingat janji, bayar. Tono tahu, ini belum selesai. Dan setiap kali ia menolak atau menunda, gangguan menjadi lebih kuat. Surtini mulai menyadari perubahan suaminya. Mas, kok akhir-akhir ini wajah Mas sering kosong, dan matanya ada yang berbeda. Katanya suatu malam, menatap Tono dengan khawatir. Tono menelan ludah. Ia tidak bisa menjawab. Hatinya hancur. Bayangan Joko muncul di sudut kios, diam. Tapi aura kematian yang dibawanya terasa nyata. Hari itu, kios tetap ramai. Pelanggan datang silih berganti. Tapi Tono merasa ada yang salah. Motor yang dititipkan terkadang bergerak sendiri. Sepeda jatuh tanpa sebab.
dan lampu-lampu berkedip seperti menandakan sesuatu. Surtini melihat semuanya, merasa ketakutan. "Mas, ini semua aneh. Aku nggak nyaman." Tono mengangguk pelan. "Aku juga. Tapi kita tidak bisa mundur sekarang." Malam mulai tiba. Hujan turun deras, menciptakan genangan di depan kios. Tono duduk sendirian, menatap motor-motor yang berjejer rapi. Bayangan Joko muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuh pucat, mata merah, mulut bergerak seolah menjerit tanpa suara. Tumbal, bayar. Tono menutup mata, menahan napas. Ia tahu, harga harus dibayar. Keesokan harinya, Surtini mulai bertanya lebih jauh. "Mas, siapa yang menjadi tumbal sebenarnya? Kenapa aku merasa kita berdua terlibat?" Tono menunduk. "Surt, aku tidak bisa bilang. Tapi aku takut semua yang kita dapat hilang kalau aku tidak melakukan ini." Surtini menatapnya bingung dan ketakutan. Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, bayangan Joko muncul di pojok mata mereka. Gangguan semakin nyata. Motor dan sepeda bergerak sendiri saat tidak ada yang menaruhnya. Lampu-lampu mati tiba-tiba, hanya menyisakan cahaya samar dari luar. Bisikan terdengar di telinga mereka, terus mengulang. "Ingat janji, bayar." Surtini mulai menangis, ketakutan. Tono hanya bisa menatap kosong. Ia tahu, semuanya sudah terlalu jauh. Di seberang jalan, Dono mulai curiga. Kiosnya sepi, orang-orang lebih memilih Tono. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak tahu apa. Di dalam kios Tono, bayangan Joko muncul semakin sering. Setiap kali, aura kematian yang dibawanya membuat napas Tono tersenggal. Malam itu, hujan deras. Petir menyambar, membuat seluruh pasar terang sesaat. Di tengah kilatan itu, sosok pria tua muncul di ujung jalan, menatap ke arah kios. Tatapannya dingin, menilai Tono. Tono menelan ludah. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Ia harus menghadapi konsekuensi dari semua yang telah dibuat. Bayangan Joko kini berdiri tepat di depan mereka. Napasnya berat, mata merah menyala, mulut bergerak seolah menjerit tanpa suara. "Ingat janji, bayar." Tono menunduk, menahan tangis. Ia tahu, satu-satunya cara adalah memenuhi harga yang diminta. Surtini yang masuk ke kios mendengar teriakan Tono. Tapi ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang. Hanya Tono yang terduduk di lantai, gemetar. "Mas, apa yang terjadi?" tanya Surtini panik. Tono menakat kosong. "Ini semua salahku. Aku membuat keputusan buruk." Suara itu kembali terdengar, lebih kuat, memenuhi seluruh kios. "Masih banyak yang harus dibayar." Bayangan Joko muncul lagi dari sudut gelap. Mata merahnya menatap mereka. Tono menutup mata, merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, konsekuensi tumbal mulai nyata. Pegawai lain yang bekerja di kios mulai merasa tidak nyaman. Beberapa mengundurkan diri karena merasakan hal aneh. Pelanggan yang datang beberapa kali mengaku melihat bayangan aneh di pojok mata mereka. Surtini mulai merasakan tekanan fisik dan psikologis, sering sakit kepala, sulit tidur, dan mimpi buruk. Tono menyadari, kekuatan pesugihan ini semakin meningkat. Semakin lama ia menunda membayar harga yang diminta, semakin intens gangguan yang muncul. Suatu malam, saat Tono sendirian, bayangan Joko muncul lebih nyata. Kali ini ia berbicara, "Harga harus dibayar, jangan ingkar." Tono menelan ludah. Ia tahu, waktunya semakin sempit. Hujan deras di luar mengiringi suara bisikan itu. Pasar Komal malam itu seperti hening tak wajar. Hujan deras sejak sore masih mengguyur, menciptakan genangan di sepanjang jalan. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pada permukaan air, membuat suasana semakin mencekam. Di kios Tono, motor dan sepeda menumpuk rapi, namun suasana berbeda. Tidak ada suara pelanggan, tidak ada suara langkah kaki di pasar. Hanya ada suara hujan yang menghantam atap seng, bergema di seluruh kios. Tono duduk di pojok kios, menatap motor-motor yang berjejer. Wajahnya pucat, matanya kosong, napasnya tersengal-sengal. Surtini berdiri di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Tono dengan erat. Sejak beberapa hari terakhir, gangguan semakin intens. Bayangan Joko muncul hampir setiap malam, selalu menatap Tono dengan mata merah menyala, mengingatkan tentang janji yang belum dibayar. Suara itu bergema di telinga Tono. "Ingat janji, bayar, atau hilang semuanya." Tono menelan ludah. Ia tahu harga itu harus dibayar, tetapi hatinya hancur. Bagaimana bisa ia mengorbankan Surtini, orang yang dicintainya? Malam itu, hujan deras membuat suasana kios semakin gelap. Lampu-lampu kecil bergoyang dan berkedip-kedip. Tono menatap bayangan pojok kios, dan benar saja,
bayangan Joko muncul lagi. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuhnya pucat, mata merah menyala, mulut bergerak seperti menjerit tanpa suara. Hawa dingin merayap ke seluruh tubuh Tono. Surtini menatap bayangan itu dan menjerit, "Mas, apa yang terjadi?" Tono hanya bisa menunduk, menahan napas. Ia tahu, semuanya nyata. Ini bukan mimpi. Ini adalah konsekuensi dari semua rezeki yang mereka peroleh dengan cara gelap. Bayangan Joko mulai mendekat. Napasnya berat, udara di sekitarnya terasa dingin hingga menusuk tulang. Tumbal. Bayar. Suara itu memenuhi seluruh kios, menembus setiap sudut. Tono menutup mata, menahan tangis. Ia tahu, keputusan yang dibuat malam ini akan menentukan nasib mereka selamanya. Surtini mencoba menenangkan Tono. "Mas, jangan lakukan. Kita masih bisa cari jalan lain." Tono menatap kosong, air matanya mengalir. Aku tidak punya pilihan lagi." Ia menunduk, memegang kain hitam yang diberikan pria tua. Bayangan Joko semakin dekat, seperti menunggu sesuatu. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar, membuat seluruh kios terang sesaat. Dalam kilatan itu, Tono melihat pria tua berdiri di ujung jalan, menatap lurus ke arahnya. Tatapannya dingin dan tajam, seolah menilai setiap langkah Tono. Tono menelan ludah, napasnya tersengal. Ia tahu waktunya hampir habis. Bayangan Joko menatapnya, menunggu keputusan yang akan menentukan segalanya. Dengan hati yang hancur, Tono perlahan meletakkan kain hitam di lantai kios. Napasnya berat, tangannya gemetar. Bayangan Joko berhenti sejenak, menatap kain itu dengan mata merah menyala. Malam itu hujan berhenti seketika. Sunyi yang mencekam menyelimuti seluruh pasar. Lampu-lampu berkedip, bayangan-bayangan bergerak perlahan di sudut mata. Tiba-tiba, dari kain hitam itu, bayangan Joko seperti tersedot masuk. Tubuh pucatnya menghilang ke dalam kain. Suara bisikan terdengar. "Harga telah dibayar." Tono terjatuh terduduk, gemetar hebat. Surtini menatapnya dengan wajah pucat. "Mas, itu berarti selesai." Tono hanya bisa mengangguk, tetapi hatinya masih hancur. Harga yang dibayar terlalu mahal, terlalu nyata, dan terlalu menakutkan. Beberapa hari berikutnya, kios kembali ramai. Motor dan sepeda tetap datang, pelanggan tetap antre. Tapi suasana berbeda. Tono dan Surtini hidup dalam ketegangan yang tak pernah hilang. Setiap langkah terasa berat. Setiap bayangan di sudut mata membuat mereka tersentak. Surtini sering menangis di malam hari, takut dengan apa yang mereka lakukan. Tono menatap kosong, tahu bahwa rezeki yang mereka dapatkan datang dengan harga yang menakutkan, harga yang akan membayangi mereka selamanya. Di seberang jalan, Dono menatap kios Tono dengan curiga. Kiosnya sepi, orang-orang lebih memilih Tono. Ia merasa ada sesuatu yang gelap di balik keberhasilan Tono, tapi ia tidak tahu apa. Malam-malam berikutnya, meski bayangan Joko telah dibayar ke kain hitam, Tono masih sering mendengar bisikan samar di telinga. Suara itu seperti mengingatkan bahwa pesugihan tidak pernah selesai begitu saja. Ada harga lain yang mungkin akan datang. Tono dan Surtini sadar, hidup mereka tidak akan pernah normal lagi. Rezeki melimpah yang datang begitu cepat ternyata membawa konsekuensi yang menakutkan. Akhirnya mereka menutup kios lebih awal, tidur dengan ketegangan. Namun suara hujan di atap seng selalu mengingatkan mereka akan malam-malam teror itu. Bayangan Joko. Nah, teman-teman, itulah kisah horor dari kios penitipan sepeda dan motor di Pasar Comal. Rezeki yang datang cepat ternyata ada harganya yang mengerikan. Bayangan Joko dan bisikan misterius akan selalu menghantui Tono dan Surtini. Jangan lupa, kalau kalian suka cerita horor kayak gini, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Tetap hati-hati dan jangan pernah sembarangan memanggil hal-hal yang nggak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.